إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وصيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beribu-ribu puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat Tuhan pencipta alam semesta, yang mana segala aktivitas kita berada di dalam kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku di permukaan bumi ini berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Hidup kita, mati kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita menuju rumahnya Allah sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka tiada kata lain melainkan ucapan alhamdulillah, yang merupakan bukti syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat besar. Berapa banyak hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dikumandangkan azan, mereka mendengar, namun tidak sedikit pun tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat sekarang ini kita mungkin sering bertanya-tanya, kenapa sampai saat ini salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil masih saja mewabah di negeri kita ini, bahkan di seluruh dunia. Kita sudah melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, namun kenapa semakin mewabah? Sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah cukup dengan 3M dari pemerintah yang kita laksanakan? Ternyata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita lupa 4M dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hambanya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. 1M yang pertama yang harus kita jaga, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui salah satu lisan Rasulnya, Nabinya, yang mana Nabinya menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, beristighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertaubatlah kepadanya terhadap dosa-dosa kekhilafan yang engkau perbuat. Jika engkau melakukan hal tersebut, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan memberikan pertolongannya turun langsung dari langit kepada kita. Bahkan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, Allah tambahkan kekuatan diri kita. Sebagian mufassirin al-mu'asirin yang saat-saat ini menafsirkan, yaitu imunitas tubuh kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yazidukum quwwatan ila quwwatikum, kekuatan kita yang sudah ada ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan kekebalan imunitas tubuh yang kebal dari berbagai macam penyakit. Apa itu? Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dalil, banyak sekali ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan, pernah suatu ketika Al-Imam Hasanul Basri didatangi 3 orang tamu sekaligus pada hari itu mendatangi beliau. Lalu dipersilahkanlah 3 orang tamu tersebut menemui beliau, satu persatu maju bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama bertanya, wahai Imam, saya ini sudah lama menikah wahai Imam, tapi belum juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak. Saya sudah berobat kemana-mana wahai Imam, berbagai macam obat sudah saya makan, tapi masih saja belum diberi anak wahai Imam. Adakah solusi darimu untukku wahai Imam? Apa kata Imam Hasanul Basri? Aktsiril istighfar, perbanyak istighfar, kata beliau. Hanya itu jawaban beliau. Beliau Al-Imam Hasanul Basri minas sufiyin, termasuk sufi, ya. Tidak banyak bicara. Apa yang keluar dari mulutnya itulah faidah yang diberikan oleh beliau kepada tamu-tamunya, kepada murid-muridnya. Lalu maju lagi, tamu yang kedua bertanya kepada Imam Hasanul Basri, wahai Imam, saya ini punya penyakit wahai Imam, penyakit perut yang sangat dahsyat sekali. Ketika penyakit saya ini kambuh wahai Imam, saya tidak bisa melakukan aktivitas apapun, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tidak ada yang bisa saya lakukan wahai Imam. Saya sudah berobat kemana-mana, berbagai macam obat sudah saya konsumsi, masih saya sakit wahai Imam. Adakah solusi darimu untukku? Apa kata Imam Hasanul Basri? Aktsiril istighfar, perbanyak istighfar, kata beliau. Yang ketiga maju lagi bertanya kepada Imam Hasanul Basri, ya Imam, saya ini sudah lama bekerja, berbagai macam pekerjaan saya kerjakan, bekerja serabutan, namun tidak kaya-kaya juga seperti si fulan wahai Imam. Adakah solusi darimu untukku agar saya bisa kaya wahai Imam? Gimana caranya wahai Imam? Apa kata beliau? Aktsiril istighfar, perbanyak baca istighfar. 3 permasalahan dijawab dengan 1 jawaban. Aktsiril istighfar, perbanyak istighfar, kata beliau. Seorang murid beliau dalam suatu riwayat mengatakan, bertanya kepada Imam Hasanul Basri yang kebetulan ada di ruangan tersebut, wahai Imam, tadi saya perhatikan 3 orang bertanya kepadamu dengan permasalahan yang berbeda, namun engkau menjawabnya dengan 1 jawaban wahai Imam. Apakah tidak ada solusi lain wahai Imam?
barangkali berobat ke tempat yang engkau ketahui atau obat-obat yang engkau tahu bahwa itu mujarab. Kenapa hanya istighfar wahai imam? Apa kata Imam Hasanul Basri? Wahai muridku, 3 orang tamu datang mengadukan permasalahannya kepadaku. Mereka sudah ikhtiar, mereka sudah berusaha. Barangkali usaha mereka ini terhalang oleh dosa-dosa yang mereka perbuat. Barangkali usaha mereka dihalangi dosa-dosa yang mereka perbuat sehingga tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, barangkali kita banyak dosa, barangkali kita pernah melakukan dosa yang itu tidak diampuni oleh Allah, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyak istighfar. Niscaya semua yang kita inginkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja." Barang siapa yang selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam berbagai macam riwayat, mulai dari 70 kali beristighfar hingga 100 kali bahkan lebih, beliau setiap harinya beristighfar. Jangan sampai kita hanya istighfar 3 kali setelah sholat, tidak ada tambahan istighfar lain, padahal kita banyak dosa. Rasul maksum, terpelihara dari dosa, beliau banyak beristighfar kepada Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang selalu beristighfar kepada Allah, maka kata Rasulullah SAW, maka Allah akan jadikan untuknya solusi dari setiap kesempitan yang dia hadapi. Setiap permasalahan yang dia hadapi, Allah beri dia solusi, beri dia makhraja, solusi. Bahkan kata Rasulullah, wa min kulli hammin faraja, setiap kesedihan, gundah gulana yang dia hadapi diberikan kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan warazaqallahu min haitsu la yahtasib, Allah beri dia rezeki dari halal-hal atau usaha-usaha yang tidak dia sangka-sangka. Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan suatu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'abdu aminun min 'adzabillah." Seorang hamba akan diberikan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Mastaghfarallah azza wa jalla, selama dia mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Qur'an atau mentadabburkan Al-Qur'an. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah? Li'annahu shifaa'un lima fis sudur. Karena Al-Qur'an ini adalah obat bagi apa yang ada di dalam hati kita, penyakit hati. Bahkan mufassirin mengatakan zahiran wa batinan, baik penyakit zahir maupun penyakit batin itu bisa diobati dengan Al-Qur'an. Itulah sebabnya ada namanya ruqyah, ruqyatus syar'iyyah, berobat dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu ma huwa syifaa'un, yang mana di dalamnya mengandung obat bagi kaum mukminin, wa rahmatun, dan juga rahmat bagi kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah, siapa yang tidak ingin mendapatkan obat dari Allah? Siapa yang tidak ingin mendapatkan rahmat dari Allah? Kalau kita ingin mendapatkan obat langsung dari Allah, penjagaan langsung dari Allah, rahmat langsung dari Allah, maka perbanyak membaca Al-Quran, tadabburkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah lentera hidup kita, pegangan hidup kita hingga kelak nanti kita bertemu dengan Allah. Jangan sampai malaikat mungkar nakir bertanya kepada kita, "Ma imamuka?" Siapa imammu? Kita tidak bisa menjawabnya karena kita jarang menyentuh Al-Quran. Al-Quran yang kita simpan di rumah kita sampai berdebu tidak pernah kita buka. Padahal itu obat dan rahmat untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah, maka perbanyaklah membaca atau mentadabburkan Al-Quran. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bersedekah.
memperbanyak berbagi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bis shadaqah." Obati penyakit kalian atau orang yang sakit di antara kalian bis shadaqah, dengan bersedekah. Wa hassinu amwalakum bis zakah, dan bentengi hartamu, jaga hartamu dengan apa? Biz zakah, dengan mengeluarkan zakatnya. Fa innahuma tadfa'u minkumul a'rad wal amrad, karena keduanya adalah sesuatu yang dapat menolak bagimu sesuatu hal-hal yang tidak kalian inginkan atau penyakit-penyakit yang tidak kalian inginkan. Tidak lama diceritakan bahwa pernah suatu ketika ada seorang sayyidah, ya, seorang orang kaya, ya, yang dia ini diponis oleh dokter bahwa dia memiliki kanker darah yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan kata dokter mengatakan, "Wahai fulana, wahai sayyidah, engkau hanya memiliki usia beberapa hari lagi." Setelah dia pulang, dia kebetulan pembantu yang ada di rumahnya sudah tidak ada, sehingga dia memesan kembali pembantu, ya. Sehingga datanglah seorang pembantu, seorang tenaga kerja dari luar, bekerja di rumah beliau. Seorang pembantu tersebut diperhatikan oleh beliau. Setiap beberapa kali dia masuk ke kamar mandi. Dan dia masuk ke kamar mandi tidak sebentar, lama dia masuk. Dia keluar lagi, bekerja lagi. Tidak lama dia masuk kembali ke kamar mandi. Keluar lagi, bekerja lagi. Masuk lagi ke kamar mandi. Ditegur oleh tuannya. Tadi yang dikatakan dokter, kamu sudah hanya beberapa hari lagi usiamu yang terkena penyakit kanker darah. Lalu ditanya pembantunya tadi, "Wahai fulan, aku memperhatikan engkau setiap kali beberapa waktu engkau masuk ke kamar mandi. Ada apa gerangan? Dan lama, tidak sebentar. Ini mengganggu pekerjaanmu, wahai fulan. Ada apa denganmu?" Pembantu tersebut menjawab, "Wahai tuanku, tidak beberapa lama, seminggu 2 minggu saya baru melahirkan, wahai tuanku. Karena kami terhimpit ekonomi. Penghidupan kami, ekonomi kami tidak cukup untuk menghidupi keluarga kami. Ketika ada tawaran untuk bekerja, saya langsung mengajukan diri dan meninggalkan bayi saya yang baru berumur beberapa minggu di rumah saya di kampung halaman saya. Sehingga saya karena baru melahirkan, pastinya akan keluar air susu terus menerus. Jika tidak dikeluarkan, jika tidak diperas, maka akan sakit, terasa sakit. Itulah sebabnya saya masuk ke kamar mandi untuk memeras susu, ya, dalam pada diri saya karena merasa sakit." Ini sayyidah, ini tuan ketika mendengar hal tersebut yang terjadi pada pembantunya, dia menangis melihat salah satu umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai seperti ini, meninggalkan bayinya hanya untuk ekonomi. Apa kata beliau? "Baiklah, sekarang saya beri engkau gaji untuk 2 tahun sebagai kontrak kerja. Pulanglah engkau, susui anakmu hingga dia dewasa. Susui anakmu hingga dia dewasa. Sampai nanti jika engkau ingin bekerja, datanglah kembali." Saking apa? Saking pemurahnya, ya, riqah hatinya, ingin membantu saudaranya yang lemah. Tidak lama kemudian ini sayyidah, seorang perempuan tua yang terkena penyakit kanker, kemudian mendatangi dokter kembali untuk kontrol. Setelah diperiksa sekali, 2 kali, 3 kali, dokter merasa heran, merasa kagum, dan bertanya kepada si tuan tadi, "Wahai fulan, beberapa hari lalu engkau datang memeriksakan dirimu ke sini, dan sudah saya vonis bahwa engkau terkena penyakit kanker dan tidak lama lagi usia kamu akan berakhir. Akan tetapi setelah pemeriksaan diadakan 3 kali, dilakukan 3 kali, saya tidak menemukan sedikit pun kanker yang ada pada darahmu. Obat apa yang engkau makan, wahai fulan?" Apa kata fulan tadi?
saya berobat dengan obatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa obatnya Rasulullah? Dawu mardakum bis sadaqah, obati penyakit kalian dengan bersedekah. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin satu lagi, beberapa waktu lalu sempat beredar video di YouTube atau di Facebook, video tutorial bagaimana kita bisa mengeluarkan dahak atau meringankan pernapasan kita dengan menundukkan kepala kita ke bawah dan bagian bokong kita diangkat ke atas, alias posisi sujud. Maka dengan itu penyakit yang namanya COVID-19 insya Allah akan terhindar dari kita, akan keluar dari paru-paru kita. Maksudnya apa ini hadirin yang dirahmati Allah? Ini maksudnya perbanyak salat, perbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar terhadap musibah yang menimpa dirimu. Was salah, dan dengan salat, karena dengan salatlah engkau dapat mengadukan berbagai macam permasalahanmu. Engkau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkanlah doa di dalam sujud kita, lamakanlah sujud kita di hadapan Allah. Aqrabu ma yakunu 'abdi wa huwa sajid. Sedekat-dekat hambanya kepadaku, yaitu ketika seorang hamba berada dalam posisi sujud. Dan ketika itulah menurut penelitian dokter, berbagai macam urat-urat saraf yang ada di otak kita, beribu-ribu urat saraf yang ada di otak kita kembali aktif hanya dengan melakukan posisi sujud. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3M yang harus kita perhatikan. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak bersedekah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, kemudian memperbanyak salat. Insyaallah dengan 3M yang ada, kemudian ditambah dengan 4M dari Allah dan Rasulnya dalam syariat agama kita, insya Allah negeri kita ini akan segera berakhir dari yang namanya COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا تواب يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا واهب العطيات يا بر يا ودود. اقضي حاجاتنا يا الله واشف مرضانا يا الله وعافي مبتلانا يا الله وبلغ مقاصدنا يا الله وأحسن ختمات لكل أحد منا من حياة الدنيا. لا تمت واحدا منا يا رب إلا على قول لا إله إلا الله. حققنا بحقائقها يا الله، حققنا بحقائقها يا الله، حققنا بحقائقها يا الله. وأصلح شؤون المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها وادفع عنهم المصائب والنوائب والزلازل والأمراض
ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة خصوصا بإندونيسيا يا الله ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.